Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nostalgiana. Di sini saya akan menyampaikan matriks analisis perakiraan dampak dan matriks evaluasi dampak, di mana dalam proyek pembangunan TPA atau tempat pembuangan akhir ini akan menghasilkan parameter-parameter pencemar lingkungan, baik udara, air, ataupun tanah. Dan yang pertama yaitu matriks analisis perakiraan dampak dari pembangunan TPA ini, di mana matriks ini berasal dari matriks identifikasi dampak yang terdiri dari aktivitas-aktivitas seperti prakonstruksi, konstruksi, dan operasional, serta parameter lingkungan yang hanya memberikan dampak bagi udara, air, dan tanah. Kemudian pada matriks ini disajikan besaran dampak dalam bentuk angka, mulai dari sangat kecil, sedang, besar, ataupun sangat besar dengan skala 1-5. Seperti contohnya, kemudian diberikan tanda positif atau negatif, di mana tanda positif yaitu memberikan arti bahwa parameter lingkungan ini memberikan dampak yang positif, sedangkan yang negatif itu memberikan dampak yang negatif. Kemudian seperti contohnya ini ada karbon monoksida di parameter pencemar udara. Saya berikan poin minus 4S, dimana 4 berarti menandakan bahwa parameter tersebut besar kelimpahannya, dan S yang artinya sementara, serta memberikan dampak negatif. Nah, karbon monoksida ini berasal dari proses pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor atau alat berat, seperti itu. Tidak semua yang saya sajikan di sini negatif, tetapi ada yang positif juga. Salah satunya itu adalah silika yang masuk ke dalam parameter pencemar tanah. Silika ini dapat memberikan dampak positif bagi tanah, terutama untuk tumbuhan. Seperti itu. Kemudian untuk matriks evaluasi dampak, pembangunan TPA, di mana pada matriks ini berasal dari matriks analisis perakiraan dampak dari parameter lingkungan yang memberikan dampak pada udara, air, dan tanah, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Kemudian akan diisikan angka dengan aturan 1-5 sesuai dengan kondisinya, dari sangat jelek hingga sangat baik. Di sini kondisi tanpa proyek, baik kondisi saat ini dan kondisi yang akan datang itu diisikan 3, yang artinya kondisinya itu cukup baik. Tetapi setelah diadakannya proyek pembangunan TPA ini, kualitas dari udaranya itu kurang lebih menurun, seperti itu. Kemudian dihitung selisih kondisi YAD atau kondisi yang akan datang dengan proyek dikurangi tanpa proyek. Nah, ini hasilnya minus 5,4. Jadi berdasarkan hasil evaluasi bahwa dengan diadakannya proyek pembangunan TPA ini akan menurunkan kualitas udara dengan intensitas yang sangat signifikan. Selanjutnya untuk air, di sini setelah dilakukan pengisian nilai seperti yang tadi, akan dihitung juga kondisi yang akan datang, selisih kondisi yang akan datang. Nah, di sini dihasilkan minus 5,65, yang artinya bahwa dengan diadakannya proyek ini memberikan dampak negatif yang sangat signifikan dalam menurunkan kualitas air di area pembangunan proyek. Kemudian untuk parameter tanah,
dihitung selisih kondisi yang akan datangnya itu diperoleh minus 4,57. Hal ini berarti bahwa dampak yang dihasilkan dari proyek pembangunan TPA ini memberikan dampak yang signifikan serta merupakan dampak negatif bagi daerah tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.